Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Persekutuan Pedagang Bulan Hitam, Lantai 7. Tuan, memang Divine Phoenix Arc yang baru saja meninggalkan kota Phoenix. Setelah banyak penyelidikan, kami telah memastikan bahwa hanya ada 3 orang di dalam Divine Phoenix Arc, Yunche, Feng Hengkong dan Putri Salju, Feng Shue'er. Mereka melakukan perjalanan ke arah Blue Wind Nation. Jika mereka benar-benar menuju Blue Wind Nation, maka mereka akan tiba di Blue Wind Imperial City sebelum besok malam. Bisakah kita mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi tadi? Ziyi bertanya dengan alis cekung. Feng Tianwei masih di sini, jadi kami tidak berani mendekat, tapi kami harus bisa memperoleh semua informasi sebelum besok. Ziyi menghela nafas panjang dan dalam sebelum melanjutkan, peristiwa yang terjadi hari ini benar-benar memiliki banyak liku-liku. Dapat dikatakan bahwa setiap perkembangan yang terjadi selama seluruh kejadian ini benar-benar di luar dugaannya. Bagi Ziyi, yang memiliki wawasan yang sangat bagus dan biasanya dapat memahami situasi apapun, ini merupakan pukulan yang cukup berat. Tuan, bawahan ini juga punya satu hal lagi untuk dilaporkan. Seabad yang lalu, kami mengirim 11 orang untuk menyusup ke alam iblis ilusi. Kami telah kehilangan 8 di antaranya, tetapi 3 jejak jiwa terakhir lenyap, tidak lebih dari 15 menit yang lalu. Kemungkinan besar identitas mereka telah terungkap, dan setelah itu, jiwa mereka digeledah sebelum dieksekusi. Ziyi terdiam. Tuan, Anda sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir dengan masalah ini. 100 tahun yang lalu, orang-orang yang kami kirim untuk menyusup ke alam iblis ilusi hanya membawa 7 batu transmisi suara. 1 tahun yang lalu, berita yang mereka sampaikan kembali kepada kami kebetulan merupakan yang ke-7 kalinya. Ini juga berarti ke-7 batu transmisi suara telah digunakan. Jadi meskipun mereka berhasil selamat, mereka tidak akan dapat mengirim pesan lagi kepada kami. Meskipun mereka telah kehilangan nyawa, setidaknya mereka telah memenuhi misinya. Batu transmisi suara yang dia bicarakan tentu saja bukanlah batu transmisi suara biasa yang biasa digunakan. Sebaliknya, itu adalah jenis batu transmisi suara khusus yang dapat mengirimkan pesan sejauh 500.000 km. Itu bisa digunakan untuk mengirim pesan dari alam iblis ilusi kembali ke benua langit yang mendalam. Di seluruh benua langit yang mendalam, hanya 4 tempat suci yang memiliki sumber daya yang sangat besar dan tak tertandingi yang memiliki batu transmisi suara ini, dan meskipun demikian, jumlahnya masih sangat kecil. Sebelumnya, mereka aman dan sehat selama ini, tapi baru belakangan ini mereka dibasmi satu demi satu. Sepertinya sesuatu yang besar pasti terjadi di alam iblis ilusi. Ziyi berkata dengan lembut, namun, daripada keterpaparan dan kelangsungan hidup mereka, yang lebih saya khawatirkan adalah berita terakhir yang mereka kirimkan kembali 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu, laporan itu merinci status 12 keluarga penjaga yang tinggal di kota Kekaisaran Iblis, dan jika menyangkut keluarga Yun, disebutkan bahwa Yun Qinghong yang cacat telah mengadopsi anak angkat bernama Yunche. Kata-kata Ziyi berhenti sampai di sini. Pria berpakaian biru di samping Ziyi segera mengerutkan alisnya saat dia menjawab dengan suara penuh keraguan dan kecurigaan, mungkinkah guru percaya bahwa anak angkat ini ada hubungannya dengan Yunche? Seharusnya hanya kebetulan kalau nama mereka terdengar mirip. Lagi pula, pada saat itu, saya bahkan belum memperhatikan fakta ini, tapi sekarang. Ziyi tidak melanjutkan berbicara. Dalam pikirannya muncul gambaran yang dia lihat di dalam batu pencitraan mendalam, salah satu dari 2 sayap terbuka lebar saat fajar, dan juga badai berwarna hijau yang bergejolak berkumpul di bawah sayap itu. Dan juga, Yunche yang berhasil kembali hidup. Tuan, mungkinkah itu? Ziyi dengan lemah menggelengkan kepalanya dan menolak berkomentar lebih lanjut. Tapi setelah itu,
nadanya berubah saat dia berbicara dengan sikap yang agak muram. 1 abad yang lalu, ketika kami menyerang kota Kekaisaran Iblis. Kami bukanlah satu-satunya yang memanfaatkan kekacauan ini untuk mengirimkan pasukan penyusupan, wilayah pedang surgawi yang perkasa juga melakukannya. Aku ingin tahu apakah mereka juga telah selesai menggunakan semua batu transmisinya. Tabut Phoenix Ilahi, itu adalah bahtera dalam tingkat tertinggi yang dimiliki oleh Sekte Divine Phoenix, dan itu adalah simbol nasional Kekaisaran Phoenix Suci. Kemunculannya jelas berarti bahwa Kaisar sendiri telah datang. Saat tirai malam mulai turun melintasi langit, Divine Phoenix Arc sudah mendekati perbatasan Divine Phoenix. Saat terbang melewatinya, tidak ada satupun warga Divine Phoenix Nation yang tidak berlutut dari jauh. Divine Phoenix Arc yang besar saat ini hanya menampung 3 orang. Yun Che, Feng Shue'er dan Feng Hengkong yang ekspresinya telah mengalami beberapa perubahan. Ayah kerajaan mengatakan bahwa mengingat kecepatan Divine Phoenix Arc, pada saat ini besok, kita seharusnya sudah mencapai kota Blue Wind Imperial. Feng Shue'er duduk di samping Yun Che dan tubuhnya berada sangat dekat dengannya. Ketika dia berbicara, wajahnya berwarna kemerahan, dan terlihat jelas bahwa dia sangat bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan Divine Phoenix Nation sejak dia dilahirkan, dia telah memimpikannya hari ini sejak dia masih kecil. Wajah Feng Hengkong berkedut tak terkendali saat dia mengamati bagaimana Feng Shue'er tidak hanya tidak memiliki sedikit pun hambatan terhadap Yun Che, tapi dia bahkan tampak secara alami mendekat padanya saat dia menatapnya dengan tatapan penuh keintiman. Namun, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Feng Hengkong adalah diam-diam mengeluarkan desahan melankolis. Dalam beberapa jam mereka berada di dalam Divine Phoenix Arc, dia sudah memberikan desahan yang sama berkali-kali. Dia secara alami telah melindungi Feng Shue'er sebanyak yang dia bisa, bahkan saudara-saudaranya sendiri tidak bisa berada dalam jarak 3 langkah darinya, apalagi orang luar. Jika seorang murid dalam sekte berhasil melihat Feng Shue'er sekalipun, itu bisa dianggap sebagai keberuntungan besar. Tapi seperti ini, Feng Hengkong mengulurkan tangan untuk meraih bagian atas kepalanya, dan jari-jarinya menegang sedemikian rupa sehingga seolah-olah dia hanya ingin menjambak semua rambut di kepalanya. Dia lebih suka jika Yun Che menimbulkan bencana yang akan menghancurkan Sekte Phoenix Ilahi hingga jatuh ke tanah daripada melihatnya membawa bencana pada Feng Shue'er. Apakah kamu juga yang membunuh Feng Chihuo? Feng Hengkong, yang memegangi kepalanya, tiba-tiba menanyakan pertanyaan pada Yun Che. Ya, Yun Che bahkan tidak ragu-ragu menyampaikan jawaban singkatnya. Hah. Feng Hengkong tidak melanjutkan setelah itu, sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Saat ini, dia hanya bisa berharap bahwa perasaan Feng Shue'er terhadap Yun Che tidak berkembang ke titik di mana dia tidak berani memikirkannya. Saya juga punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Mata Yun Che tertuju pada mata Feng Hengkong. Alasan sebenarnya di balik invasi Blue Wind Nation, apa sebenarnya itu? Seluruh tubuh Feng Hengkong menegang, tapi dia tidak menjawab. Ayah kerajaan, Shue'er juga ingin mengetahuinya. Feng Shue'er dengan lembut berkata, karena ayah kerajaan yang saya kenal jelas bukan orang yang kejam, dan tanpa ampun, jadi keputusan yang dibuat ayah kerajaan 3 tahun lalu, pasti ada alasan yang sangat khusus untuk itu. Bisakah kamu memberitahu kakak Yun dan aku tentang hal itu? Dan mungkin setelah mengetahui alasannya, kakak Yun mungkin akan melunakkan pendiriannya terhadap ayahku, meski hanya sedikit. Tangan Feng Hengkong perlahan turun. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak permintaan lembut dan lembut Feng Shue'er, dan dia juga ingat bahwa Yun Che dengan jelas mengetahui kebenaran kematian Dewa Phoenix. Dia menghela nafas lemah sebelum dia mulai berbicara. 4 tahun yang lalu, ketika Spirit Earth Hall Sekte kami mulai membuat persiapan untuk kemunculan primordial mendalam Ark,
kami secara kebetulan menemukan reaksi yang sangat samar dan lemah dari tambang kristal ungu di ujung timur Blue Wind Nation. Belum pernah dalam sejarah kami mencatat reaksi seperti itu terhadap tambang kristal ungu yang terletak begitu jauh dari kami. Jadi kami diam-diam mengirim beberapa protektorat Spirit Earth Hall untuk menyelidiki kejadian ini. Dan mereka menemukan bahwa tambang kristal ungu yang sangat besar dan kuat terletak jauh di bawah tanah di sebelah timur kota kecil yang dikenal sebagai Kota Awan Terapung. Jika kami mampu mengekstraksi dan memurnikan semua kristal di tambang ini, kita akan dapat memperoleh 50 kg urat ungu secara keseluruhan. Kristal ilahi. Ah! Feng Shuir berteriak kaget. Gagasan memiliki 50 kg kristal langit berurat ungu saja sudah cukup mengguncang langit, apalagi memiliki 50 kg kristal ilahi berurat ungu. Bahkan 4 tempat suci akan menganggap 50 kg kristal ilahi berurat ungu sebagai sumber daya yang sangat besar. Kita harus tahu bahwa diperlukan setidaknya 500 tahun bagi tanah suci untuk mengumpulkan 50 kg kristal ilahi berurat ungu. Jadi jika Sekte Divine Phoenix mampu sepenuhnya memperoleh semua kristal ilahi berurat ungu ini, hal itu setara dengan mendapatkan akumulasi tanah suci selama 5 abad. Godaan semacam ini sudah cukup untuk memikat Sekte Divine Phoenix, bahkan cukup untuk memikat kekuatan apapun yang ada di benua langit yang mendalam untuk mengejarnya dengan cara apapun, bahkan jika mereka harus berperilaku tidak bermoral. Jadi, itulah masalahnya. Yun Ce mengangkat kepalanya karena kata-kata Feng Hengkong telah menghilangkan hampir semua kecurigaan dan keraguan dalam pikirannya. Kakak Yun, apakah kamu sudah mengetahui semuanya? Kata-kata Yun Ce menyebabkan Feng Shuir menatapnya dengan ekspresi bingung. Saya kurang lebih sudah memahami intinya. Yun Ce berdiri, alisnya berkerut saat dia menatap Feng Hengkong. Tapi aku akan membiarkan ayahmu menyelesaikan ceritanya. Feng Hengkong dengan samar menutup matanya sebelum melanjutkan ceritanya sekali lagi. Pada tahun-tahun setelah Dewa Phoenix leluhur kita meninggal, orang-orang yang menyadari fakta ini diliputi perasaan krisis yang intens. Karena saat masalah ini terungkap, Sekte Divine Phoenix pasti akan ditindas oleh 4 tempat suci. Dan bahkan ada kemungkinan kita akan musnah sama sekali. Jadi sementara kami dengan gigih melindungi rahasia bahwa Dewa Phoenix telah meninggal, kami juga mati-matian mencari metode untuk melindungi sekte jika rahasia itu terbongkar, atau paling tidak, metode untuk memastikan keamanan Shuir. Dan penemuan tambang kristal ungu raksasa ini menimbulkan kegembiraan besar di hatiku dan ayah kerajaan kami. Jika kita benar-benar dapat memperoleh 50 kg kristal ilahi berurat ungu, kita akan dapat melahirkan beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi dalam waktu singkat, dan sejak saat itu, kita akan memiliki lapisan keamanan lainnya. Itu, hanya untuk ini. Semua itu hanya demi mendapatkan tambang kristal ungu di Blue Wind Nation. Feng Shuir merasa bingung dan menggelengkan kepalanya dalam kebingungan. Tetapi apa hubungannya dengan perintah ayah kerajaan untuk menyerang Blue Wind Nation, dan cara yang mengerikan dan kejam dalam melakukan hal itu? Tentu saja itu demi menjaga kerahasiaan semuanya, sehingga 4 tempat suci tidak menyadari apa yang sebenarnya mereka lakukan. Kata Yun Ce, tapi matanya juga menunjukkan sedikit ejekan. Sepanjang waktu, 4 tempat suci selalu memiliki orang-orang yang secara diam-diam mengamati pergerakan Sekte Divine Phoenix. Keberadaan tambang kristal ungu ini hanya diketahui oleh beberapa anggota inti sekte tersebut, dan wajar jika para anggota ini akan menjadi inti dari setiap mata-mata terhadap Sekte Phoenix Ilahi, jadi tidak peduli seberapa terselubungnya tindakan mereka, masih ada risiko besar bahwa mereka akan ditemukan. Saat keberadaan tambang kristal ungu ini terungkap, itu bukan lagi milik Sekte Phoenix Suci. Jadi motif sebenarnya di balik perangmu dengan Blue Wind Nation adalah untuk menutupi niatmu yang sebenarnya dan mengalihkan perhatian 4 tempat suci. Untuk membuat pengalihan ini senyaman dan serealistis mungkin,
Anda tidak segan-segan membantai orang tak berdosa dan menghancurkan kota. Semua itu untuk membuat seolah-olah Anda sangat ingin menaklukkan Blue Wind Nation dalam waktu sesingkat mungkin, sehingga Anda bisa memberikan kesan bahwa Anda sedang melampiaskan kemarahan Anda pada Blue Wind Nation karena hilangnya gengsi dari Sekte Divine Phoenix telah menderita di tanganku selama turnamen pemeringkatan 7 negara. Ya, Feng Hengkong berkata sambil mengangguk dengan ekspresi kusam di wajahnya. Semua demi 50 kg kristal ilahi berurat ungu. Melihat ekspresi Feng Hengkong, Yun Ce tertawa dingin. Melihatmu sekarang, sepertinya kamu yakin bahwa kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kepada Blue Wind Nation, kita memang harus menanggung murka surga. Tapi kami adalah Kaisar Divine Phoenix dan juga Master Sekte dari Sekte Divine Phoenix. Feng Hengkong mengangkat kepalanya untuk menatap langsung ke arah Yun Ce. 50 kg kristal ilahi berurat ungu ini mungkin hanya menjadi sumber daya yang sangat besar bagi orang lain, tetapi bagi bangsa Phoenix ilahi yang telah kehilangan Dewa Phoenix leluhurnya, itu adalah harapan terakhir kami. Akibat dari apa yang terjadi memang membuat kami sangat menyesal, tapi keputusan kami jelas tidak salah. Naif sekali. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa 50 kg kristal ilahi berurat ungu akan cukup untuk melindungi Sekte Phoenix ilahimu setelah kematian Dewa Phoenix terungkap ke dunia? Yun Ce dengan dingin bertanya. Setidaknya, itu akan memberi kita lebih banyak kekuatan untuk melindungi Suir. Selama kita bisa melindungi Suir selama 100 tahun, bahkan jika sekte kita benar-benar dilenyapkan, kita masih memiliki harapan tak terbatas untuk apa yang akan terjadi setelahnya. Feng Hengkong balas berteriak dengan suara rendah. Ayah, tolong berhenti bicara. Saat Feng Suer melihat Yun Ce dan Feng Hengkong mulai bentrok sekali lagi, dia buru-buru melemparkan dirinya ke tengah-tengah mereka berdua. Ayah, tidak peduli apa alasannya, menyebabkan kematian dan penderitaan banyak orang. Orang yang tidak bersalah tetaplah dosa besar. Jiwa Phoenix Sue dibangunkan dengan bantuan dari kakak Yun, dan aku sudah bisa melindungi Sekte Phoenix ilahi kita. Ayah kerajaan tidak perlu terus mengkhawatirkan Suir lagi. Satu-satunya hal yang Suer inginkan adalah agar ayah kerajaan dan aku menebus dosa-dosa yang telah kami lakukan, sehingga kami dapat memperoleh pengampunan dari Blue Wind Nation dan juga pengampunan dari roh Dewa Phoenix yang bersemayam di surga. Suir, Feng Hengkong menatap putrinya saat matanya perlahan mulai berkabut. Sekarang aku memikirkannya, kamu menginstruksikan Feng Xiken untuk secara pribadi datang ke kota Blue Wind Imperial untuk menyampaikan undangan turnamen peringkat 7 negara bertahun-tahun yang lalu. Namun, itu semua hanyalah kepura-puraan. Motif sebenarnya adalah menggunakan statusnya sebagai Pangeran Phoenix Ilahi untuk bertengkar denganku mengenai masalah garis keturunanku, dan dari sana, untuk menciptakan alasan untuk memulai konflik, kan? Kata Yun Ce dengan mata menyipit. Ya, Feng Hengkong bahkan tidak berusaha menyangkalnya. Yun Ce terus berbicara, dan setelah perang berlangsung selama lebih dari 2 tahun dan 4 tempat suci mengendurkan pengawasan mereka terhadapmu, kamu mulai bersiap untuk menggali tambang kristal ungu. Saat Anda mengekstraksi kristal ungu, meskipun berada jauh di bawah tanah, pasti akan ada banyak kebisingan. Jadi tujuan menjadikan daerah itu tempat latihan dan menginstruksikan 200.000 pasukan yang ditempatkan di kota awan terapung untuk menggempur bumi setiap hari adalah untuk menyembunyikan sepenuhnya apa yang sebenarnya terjadi. Kamu sepenuhnya benar. Feng Hengkong memberi Yun Ce pandangan yang dalam dan mendalam. Dia baru saja mengungkapkan keberadaan pikiran kristal ungu, namun Yun Ce mampu menyatukan setiap potongan teka-teki dengan sempurna, betapa menakutkannya pikirannya. Jadi saat ini, seberapa banyak yang telah Anda capai dalam mencapai tujuan Anda? Yun Ce bertanya dengan dingin. Tidak pernah dalam hidupnya dia membayangkan bahwa tambang kristal ungu sebesar itu akan disembunyikan di dekat kota awan terapung tempat dia menghabiskan lebih dari 1 dekade tinggal di sana.
Tambang kristal ungu yang menyebabkan Sekte Divine Phoenix mengejarnya meskipun biayanya sangat besar, tambang kristal ungu yang bahkan dia sendiri inginkan. Wilayah di sekitar kota Floating Cloud sangat luas dan tandus, dan hanya beberapa binatang buas tingkat terendah yang tinggal di sana. Jika seseorang memberitahunya bahwa deposit mineral besar yang dapat menghasilkan 50 kg kristal ilahi berurat ungu tersembunyi di daerah itu sebelumnya, bahkan dia tidak akan pernah mempercayainya. 100%, 100%, kata-kata Feng Hengkong menyebabkan alis Yun Ce tenggelam dalam. Sekitar sebulan yang lalu, kami telah selesai menambang semua tambang kristal ungu, menggunakan ratusan cincin spasial untuk memindahkannya secara diam-diam kembali ke kota Phoenix, dan menyembunyikannya di dalam area terlarang. Setelah semuanya beres, kita bisa memulai proses pemurnian. 200.000 tentara akan tetap tinggal di sana dan terus berperilaku sama seperti sebelumnya. Ini untuk terus membingungkan 4 tempat suci, dan untuk menarik perhatian mereka, kata Feng Hengkong tanpa menghindari apapun. Dia sudah lama merasakan bahwa mata Yun Ce sepertinya bisa melihat kebohongan apapun. Apakah begitu? Maka selamatlah karena, rencana besar, Anda yang melelahkan ini berhasil dilaksanakan. Yun Ce mendengus dan berkata, karena aku berani mengatakannya dengan lantang, secara alami aku sudah siap. Setelah sekte kami selesai menyempurnakan kristal ilahi berurat ungu, kami akan menghadiahkan 5 kg kepada keluarga kekaisaran Blue Wind. Feng Hengkong berkata dengan dingin. Bagi negara kecil seperti Blue Wind, lupakan sekitar 5 kg kristal ilahi berurat ungu, para kaisar generasi sebelumnya mungkin bahkan belum pernah melihat kristal ilahi berurat ungu yang sesungguhnya. Hanya kristal langit berurat ungu yang dianggap sebagai benda suci tertinggi. 5 kg. Hahaha. Yun Ce tertawa keras, ini seharusnya milik negara angin biru kita, dan Master Sekte Phoenix benar-benar mengembalikan sebanyak 5 kg, kemurahan hati yang luar biasa. Kamu, seluruh wajah Feng Hengkong menunjukkan kemarahan, tapi saat dia hendak membalas budi, dia melihat mata Feng Shuer, dan dia menelan kata-kata yang hendak dia ucapkan. Dia menahan napas, dan berkata dengan suara rendah, 7,5 kg, ini sudah batas saya. Tidak perlu, aku tidak peduli. Anda dapat menyimpannya dan menikmatinya sendiri. Yun Ce jelas menunjukkan rasa jijik di wajahnya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketertarikan terhadap kristal ilahi berurat ungu yang dibicarakan Feng Hengkong, dan bahkan tidak terlihat bercanda sama sekali. Ini langsung mengagetkan Feng Hengkong. Kristal ilahi berurat ungu adalah eksistensi tertinggi dan paling ilahi di benua langit yang mendalam, dan itu adalah benda suci yang diinginkan oleh setiap praktisi dalam mimpi mereka. Ketika dia mengatakan yang sebenarnya, dia sudah siap untuk diperas oleh Yun Ce, tapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa sebenarnya ada seseorang yang bisa menahan godaan kristal ilahi berurat ungu dengan jijik. Tetapi saya ingin menasihati Master Sekte Phoenix tentang sesuatu, Anda harus berhati-hati terhadap Feng Feiyan, lain yang muncul di antara orang-orang yang mengetahui tentang tambang kristal ungu. Kata Yun Ce mengejek. Saya tidak akan sebodoh itu membiarkan hal seperti ini terjadi untuk kedua kalinya, Anda tidak perlu khawatir. Feng Hengkong merespons dengan dingin. Jelas, dia sangat yakin tentang masalah ini, karena orang-orang dalam sekte yang mengetahui tentang tambang kristal ungu semuanya benar-benar bawahan terpercaya miliknya. Selain dirinya sendiri, Feng Ximing, dan Feng Tianwei dari garis keturunan Master Sekte, ingatan orang lain yang mengetahui keberadaan tambang kristal ungu semuanya terkurung seperti Feng Huwei. Mereka tidak dapat menggunakan metode apapun untuk menceritakan, menulis, atau menyebarkannya, dan jika mereka dicari secara jiwa, ingatan itu akan segera hilang. Justru karena pelajaran dari Feng Feiyan, Sekte Divine Phoenix memilih untuk menggunakan tindakan ekstrim seperti itu. Aku juga punya sesuatu untuk mengingatkanmu, Feng Hengkong melanjutkan bicaranya,
alasan mengapa segala sesuatunya berjalan begitu lancar di kota awan terapung adalah berkat orang aneh bernama Feng Juechen. Dia menarik lebih dari 90% fokus dari kita. Dan dikatakan bahwa alasan dia muncul di kota awan terapung adalah untuk membunuhmu. Dia pasti sudah mengetahui kabar bahwa kamu masih hidup sampai sekarang. Jika saatnya tiba, sebaiknya kamu tidak mati. Ah, dia ingin membunuh Kakak Yun. Feng Shuer melompat, tapi dia segera tersenyum dan menghibur. Tidak masalah, Kakak Yun sangat kuat, dia pasti tidak akan berada dalam bahaya. Suir juga akan bekerja keras untuk melindungi Kakak Yun. Suir, kamu, alis Feng Hengkong berkedut, dan terasa suram. Sebelumnya ketika Feng Shuer baru saja muncul, Jasmine telah memberitahu Yun Che segera bahwa kekuatan mendalam Feng Shuer sekarang telah mencapai tingkat ke-8 Sovereign mendalam realem, bahkan melampaui Feng Tianwei. Jika Feng Shuer benar-benar melindunginya di sisinya, pada dasarnya mustahil bagi Feng Juechen untuk membunuhnya. Keributan yang disebabkan oleh Yun Che di Divine Phoenix Nation akhir-akhir ini telah terjadi di seluruh Blue Wind Imperial City. Kemarin, ketika Yun Che mengirimkan transmisi suara yang mengatakan bahwa dia akan kembali pada malam hari ini bersama Feng Hengkong dan Putri Salju, Chang Yue sangat gembira hingga dia tidak tidur sepanjang malam. Dia telah menunggu di aula besar raja sejak siang hari ini. Meskipun dia mempercayai Yun Che tanpa batas waktu, dia masih khawatir sepanjang hari ketika Yun Che berada di Divine Phoenix Nation. Keinginan terbesarnya adalah agar Yun Che kembali dengan selamat. Dibandingkan dengan itu, hasilnya sepertinya tidak terlalu penting. Langit menjadi gelap, dan senja telah tiba. Sebuah bahtera besar muncul di atas kota Blue Wind Imperial, seperti nyala api merah, dan menyebabkan keributan di kota. Divine Phoenix Arc berhenti tepat di atas istana kekaisaran dan mendarat perlahan. Karena terlalu besar, ia tidak mendarat di tanah melainkan melayang di udara saat aura dalam yang mengelilinginya menimbulkan arus angin panas yang kencang. Itu adalah Divine Phoenix Arc. Qin Wuxiang, yang bergegas ke sini bersama Chang Yue, berkata dengan wajah penuh keterkejutan saat melihat benda besar itu melepaskan aura panas yang menekan. Blue Wind Nation sudah memiliki sangat sedikit bahtera yang dalam, dan ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat bahtera yang dalam dengan momentum seperti itu. Itu benar. Dongfang Xiu mengangguk perlahan. Saat itu ketika saya menemani kaisar sebelumnya ke turnamen peringkat 7 negara, saya beruntung bisa melihatnya sekali. Yang mulia berkata Yun Che, Feng Hengkong, dan Putri Salju yang legendaris telah tiba di Divine Phoenix Arc, dan tidak ada orang keempat, apakah itu benar? Qin Wuxiang berkata dengan suara rendah dan ekspresinya menunjukkan keraguan. Berita yang datang dari Divine Phoenix akhir-akhir ini mengatakan bahwa Yun Che membuat keributan besar di kota Phoenix, menghancurkan patung Dewa Phoenix, dan membunuh beberapa pangeran. Tidak diragukan lagi bahwa dia telah memusuhi Sekte Phoenix Suci sampai pada titik yang benar-benar tidak dapat didamaikan, dan hanya kematian yang bisa mengakhiri ini. Namun kemarin, dia tiba-tiba mengirimkan transmisi suara seperti ini ke Chang Yue. Meskipun pesan itu dikirim oleh Yun Che sendiri dan diberitahukan oleh Chang Yue sendiri, hampir tidak ada yang percaya bahwa Feng Hengkong hanya akan membawa Putri Salju untuk mengikuti Yun Che ke sini. Dia adalah Kaisar Divine Phoenix, Master Sekte Phoenix, sebuah eksistensi yang paling mulia dan tak tertandingi dari 7 negara di langit yang mendalam. Bahkan jika dia menuju ke Blue Wind terlemah yang diselimuti bencana, dia tidak seharusnya sendirian. Guru memberitahuku seperti apa Divine Phoenix Arc itu, tidak mungkin salah. Kakak ipar, wajah Xia Yuanba penuh kegembiraan. Dia hendak bergegas melihat Divine Phoenix Arc yang berhenti. Nomor 1 di bawah langit menangkapnya, jangan mendekat dulu, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak terduga. Itu benar, Yuanba, dikatakan bahwa kekuatan mendalam Feng Hengkong berada di puncak alam mendalam Tyrant.
Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, hanya Anda yang bisa melindungi Yang Mulia, Qin Wuxiang mengingatkan dengan suara rendah. Saya mengerti, Xia Yuanba mengangguk. Dia menjaga jarak 10 langkah dari Chang Yue dan berhenti bertindak gegabah. Ketika pintu Divine Phoenix Arc terbuka, Yunce adalah orang pertama yang berjalan keluar sebelum mendarat perlahan. Melihat Yunce aman dan sehat, mata cerah Chang Yue berkedip dengan kegembiraan yang tak terbatas. Dia tidak peduli dengan kejadian itu atau bahkan identitasnya sendiri saat dia bergerak ke arahnya dengan jubah Phoenix berkibar, "Suamiku, kamu kembali." Yunce memegang tangan Chang Yue, lalu berbalik dan berkata, "Tamu terhormat, yang saya sebutkan dalam transmisi suara juga sudah ada di sini." Di bawah pintu bahtera yang belum ditutup, muncul siluet seorang pria berpakaian merah. Feng Hengkong keluar dari pintu bahtera, namun dia tidak langsung mendarat, malah dia melihat sekeliling dan mencium bau asap di udara. Martabatnya sebagai seorang kaisar dan auranya yang tak terbatas tidak ada artinya bagi Yunce, tapi itu tidak berarti hal itu tidak mempengaruhi yang lain. Saat siluetnya muncul, pandangan semua orang tertuju padanya, tapi mereka sama sekali tidak berani menatap matanya, bahkan pernapasan dan detak jantung mereka terhenti saat itu juga. Dada dan jiwa mereka seakan ditekan oleh lempengan besi saat mereka gemetar ketakutan di bawah tekanan. Kaisar, Phoenix Ilahi. Tanpa memerlukan penjelasan Yunce, aura yang berat dan sangat bergengsi membuat semua orang langsung yakin akan identitasnya. Kekuatan luar biasa yang menyendiri, posisi menyendiri, identitas menyendiri. Di bawah tatapan dan tekanan pria berpakaian merah ini, bahkan orang-orang seperti Dong Fangxiu yang berada di tingkat puncak Blue Wind Nation merasakan rasa rendah diri yang kuat. "Yuanba, tetap waspada setiap saat," kata Dong Fangxiu dengan suara rendah. Meskipun dia adalah kepala istana dari Istana Mendalam Blue Wind, dia jelas merasa seperti seekor semut kecil di depan Kaisar Divine Phoenix dan Master Sekte Phoenix. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi di Divine Phoenix, dan mereka tidak tahu sama sekali mengapa Feng Hengkong ada di sini, jadi setiap orang dari mereka tegang dan punggung mereka basah oleh keringat dingin. Dia adalah Kaisar Divine Phoenix, Feng Hengkong. Yunce berkata kepada Chang Yue, "Jangan khawatir, dia ada di sini sebagai orang berdosa dan tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti kita." Tubuh Feng Hengkong tenggelam dari udara dan mendarat di depan Yunce dan Chang Yue. Sejak dia muncul, senyuman di wajah Chang Yue telah benar-benar membeku, dan tangan yang dipegang di telapak tangan Yunce tiba-tiba menegang. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan, tapi tubuhnya masih gemetar tak terkendali. Di dalam matanya yang indah terkandung kebencian yang begitu dalam. Kebencian itu telah terukir di tulangnya dan bahkan di kedalaman jiwanya. Dialah yang membunuh ayahnya, menginjak-injak tanah air dan warganya, membuat Blue Wind jatuh ke dalam 3 tahun yang seperti neraka. Yang juga membuatnya menderita mimpi buruk selama 3 tahun. Meskipun kebenciannya bisa memenuhi langit dan bumi, lawannya adalah Divine Phoenix yang sangat kuat. Jadi dia tidak pernah memiliki harapan besar bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam, tidak pernah berpikir dia akan melihat Feng Hengkong, atau bahkan suatu hari nanti, bisa menghadapi pelaku semuanya secara langsung. Tangan mungil Chang Yue menjadi dingin dengan sangat cepat, dan Yunce bisa dengan jelas merasakan getaran ketakutan dari tubuhnya dan getaran dalam napasnya. Yunce memegang tangannya lebih erat lagi dan memberitahunya bahwa dia ada di sisinya. Menghadapi Chang Yue yang kehilangan kendali atas suara emosinya, Feng Hengkong masih tidak membuka mulutnya, dan auranya tidak berkurang sama sekali. Yunce berkata dengan ringan, "Feng Hengkong, ini adalah istana kekaisaran Blue Wind Nation. Yang di depanmu adalah penguasa Blue Wind Nation saat ini. Kamu tidak lupa apa yang harus kamu lakukan di sini, kan?" "Hah?" Feng Hengkong mendengus pelan, "Saya di sini sekarang,
dan tidak ada satupun penjaga atau tetua bersama saya, jadi bagaimana mungkin Anda bisa memberi kami jalan keluar? Permaisuri Chang Yue, aku tahu bahwa aku telah menyebabkan negeri angin birumu menderita bencana selama 3 tahun ini. Seluruh negeri berada dalam kekacauan, dan dari semua orang di negeri angin biru, kaulah yang pastilah yang sangat membenciku. Ayah kerajaanmu dibunuh atas perintah langsung dariku. Katakan bagaimanapun kamu ingin aku menebus dosa-dosaku, kami sama sekali tidak akan bergerak sama sekali. Meskipun Feng Hengkong sudah dengan jelas menyatakan bahwa dia ada di sini untuk menebus dosa-dosanya, nada dan sikapnya sangat agresif. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Phoenix Ilahi. Di matanya, atau bahkan bagi rakyat jelata di Divine Phoenix Nation, Blue Wind Nation adalah negeri inferior, dan sudah seperti ini sejak ribuan tahun yang lalu ketika Blue Wind Nation didirikan. Dia bisa mengakui kesalahannya dan menebus dosanya, tapi dia tidak akan menunjukkan kelemahan. Karena alasan mengapa hal berkembang seperti ini hanya karena Yun Ce, dan bukan keluarga kekaisaran Blue Wind. Kaisar Divine Phoenix, Master Sekte Phoenix, Feng Hengkong, wajah Chang Yue sedikit pucat. Dia tetap cukup tenang dan bermartabat seorang raja dalam ekspresi dan suaranya, tapi kebencian yang muncul di mata indahnya tidak bisa ditekan tidak peduli apapun yang terjadi. Dalam ribuan tahun ini, keluarga kekaisaran Blue Wind saya selalu menghormati Anda. Divine Phoenix, tapi kamu benar-benar melukai Blue Wind-ku dengan cara ini, aku ingin kamu berikan alasan pada Blue Wind-ku dulu. Feng Hengkong membuang muka, mengambil posisi tidak responsif. Dia adalah Kaisar Anjing, Divine Phoenix. Di belakang kerumunan, Panglima Tentara Angin Biru Feng Yunli meraih gagang pedangnya. Wajahnya benar-benar merah karena kedengkian dan kemarahan serta kebencian yang membara membuat lebih dari selusin luka di wajahnya tampak terbuka, karena orang ini, darah begitu banyak saudara tumpah di medan perang. Jangan gegabah, dia bukan hanya Kaisar dari Phoenix Ilahi, dia juga adalah Master Sekte dari Sekte Phoenix Ilahi. Bahkan jika kamu ada 10.000, kamu tidak akan bisa melukai sehelai rambutnya pun, kata Qin Wuxiang sambil membuang muka. Dengan dentang lembut, Feng Yunli mengeluarkan bilah baja setinggi 3 inci. Dia menatap Feng Hengkong, menggertakkan giginya dan berkata dengan kasar, mimpi yang paling sering kualami adalah ketika aku melihat Kaisar Anjing ini, dan secara pribadi memotongnya menjadi 1.800 keping. Sekarang Kaisar Anjing ini ada tepat di depan mataku, bahkan jika dia 10.000 kali lebih kuat, wah. Seolah-olah sebuah palu besar tiba-tiba menghantam kepala Feng Yunli. Ekspresinya yang dipenuhi kebencian dan matanya yang menatap ke depan tiba-tiba menjadi lesu, bahkan suara dari mulutnya perlahan menjadi melayang seolah dia sedang tidur sambil berbicara. Tidak hanya Feng Yunli, tetapi ekspresi dan mata semua orang tiba-tiba menjadi lesu dan kabur saat ini. Karena dalam pandangan mereka, pemandangan indah seperti fantasi muncul. Seorang gadis muda dengan pakaian merah tua mendarat perlahan dari Divine Phoenix Arc. Warna merah pada jubah Phoenix-nya bahkan lebih kaya daripada warna Feng Hengkong, dan warna emas bahkan lebih mulia, lebih menarik perhatian Feng Hengkong. Ketika semua orang melihat ke arahnya, hati dan jiwa mereka berubah seperti gelombang yang dahsyat. Karena itu adalah wajah dan pesona yang begitu cantik hingga tak terlukiskan. Saat pandangan mereka tertunduk, seutuhnya mereka seakan-akan langsung jatuh ke dalam mimpi fantastik saat mereka menyaksikan seorang gadis muda keluar dari fantasi itu. Feng Shuir mendarat dengan lembut dan berjalan perlahan. Di masa lalu, dia kadang-kadang muncul di sekte, tetapi dia akan mengenakan mahkota kaca giok Phoenix dan tidak akan memperlihatkan wajahnya. Tapi hari ini, dia ada di sini dengan hati yang murni, bersalah, dan tulus untuk menebus dosa-dosanya, dan dia juga melepaskan topeng yang selalu dia pakai. Chang Yue, yang berhadapan langsung dengan Feng Shuir,
juga benar-benar tercengang. Gadis di depannya begitu cantik seolah-olah dia adalah gadis dewa yang keluar dari surga, menyebabkan orang tidak berani percaya bahwa dia benar-benar akan muncul di dunia fana. Sebagai sesama wanita, ketika dia melihat Feng Shue'er, seluruh jiwanya, kemauannya, keyakinannya semuanya hilang tak terkendali, bahkan ledakan kebencian terhadap Feng Hengkong benar-benar terlupakan. Di dunia ini, sebenarnya ada seseorang yang kecantikannya bisa mengalahkan Xia King Yue. Chang Yue bergumam linglung, dan hampir melupakan keberadaan Feng Hengkong. Ketika Chang Yue melihat Feng Shue'er juga mengukurnya, dan bahkan melihat keterikatannya terhadap Yun Ce dari gerakannya. Dia berjalan ke sisi Feng Hengkong, berhenti, dan berkata dengan lembut, "Putri Kerajaan Phoenix Suci, Feng Shue'er, sapa permaisuri Chang Yue." Suara surgawinya selembut angin yang menerpa hati setiap orang, membuat semua yang hadir merasa seolah jiwa mereka sedang dimurnikan. Kepala Feng Shui sedikit menunduk, dan lututnya perlahan ditekuk. "Suir, apa yang kamu lakukan?" Tindakan Feng Shui mengejutkan Feng Hengkong. Dia berteriak keras, dan dia bahkan mengulurkan telapak tangannya secepat kilat dan meraih bahu Feng Shue'er. Namun, setelah jiwa Phoenix-nya terbangun, Feng Shue'er memiliki kekuatan besar yang bahkan bisa mengalahkan Feng Tianwei dengan mudah. Bagaimana kekuatan Feng Hengkong cukup untuk menghentikannya? Di pupil Feng Hengkong yang diperbesar hingga terbesar, Feng Shue'er menghadapi Chang Yue. Lututnya menyentuh tanah saat dia berlutut dengan benar. "Shue'er, apa yang sedang kamu lakukan? Bangun sekarang, bangun. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang memenuhi syarat untuk Anda berlutut." "Shue'er." Feng Hengkong menarik lengan Feng Shue'er, ingin menariknya ke atas, namun meski menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya dan suara di tenggorokannya sudah menjadi serak, dia tidak bisa menggerakkan tubuh Feng Shue'er sedikit pun. Tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk berlutut di dunia ini. Apa yang dikatakan Feng Hengkong tidak berlebihan sama sekali. Karena bukan hanya dia satu-satunya putri dari Kekaisaran Phoenix Suci dan Sekte Phoenix Suci, dia juga merupakan dewa masa depan dari Sekte Phoenix Suci. Tidak hanya itu, dia adalah satu-satunya di seluruh benua langit yang mendalam yang menerima warisan lengkap dari roh ilahi. Dia adalah orang yang memiliki garis keturunan paling mulia, dan merupakan orang yang paling dekat dengan dewa. Ketika dia sudah dewasa sepenuhnya, kekuatannya akan melampaui Kaisar Suci, Penguasa Lautan, Raja Surgawi, dan Master Pedang, 4 penguasa Tanah Suci yang tak tertandingi. Garis keturunan dewa yang dia miliki adalah sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain, tidak peduli berapa lama mereka bekerja atau seberapa melimpah sumber daya mereka. Jadi, setelah Dewa Phoenix menghilang, tidak ada keberadaan yang lebih mulia di benua langit yang mendalam selain dirinya. Sebagai Kaisar Phoenix Ilahi, ke-14 putra Feng Hengkong harus menyambutnya setiap hari dengan lutut tertekuk. Namun selama bertahun-tahun, dia tidak pernah membiarkan Feng Shue'er berlutut di hadapannya. Bahkan jika Feng Shue'er menginginkannya, dia tidak akan mengizinkannya, atau bisa dikatakan dia tidak berani menerimanya. Tapi sekarang, dia berlutut di depan kaisar dari negara rendahan seperti Blue Wind. Kaisar Blue Wind, untuk waktu yang lama adalah seseorang yang bahkan murid-murid Divine Phoenix tingkat terendah pun akan memandang rendah mereka, atau bahkan tidak mempedulikannya sama sekali. Berlututnya sudah menjadi fakta, Feng Hengkong tidak bisa menghentikannya, dan bahkan tidak bisa membuatnya berdiri. Setelah panik cukup lama, dia menghela nafas dalam kesedihan. Bagaimana mungkin Feng Shue'er tidak mengetahui bahwa dia sendiri adalah Dewa Phoenix kedua dari Sekte Phoenix Ilahi, dan bagaimana mungkin dia tidak mengetahui keluhuran garis keturunan dan identitasnya. Namun, dia masih berlutut di depan kaisar dari negara angin biru yang kecil, semua demi mendapatkan dia, sang ayah untuk menebus dosa-dosanya. Aura tekanannya dari sebelumnya hilang sama sekali, wajah Feng Hengkong berkedut,
Pada akhirnya, hutang darah dan dosa yang dia sebabkan ditanggung dan ditebus oleh Feng Shuer dan dia bersama-sama. Penyesalan yang mendalam ini membuat kaisar yang tinggi dan perkasa selama 100 tahun ini mau tidak mau ingin menangis sekeras-kerasnya.